Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Iparku Gentayangan, Mencari Lidahnya yang Kusimpan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rutinitas seperti biasanya selalu Triana kerjakan. Tidak lupa ia selalu menyiapkan kebutuhan suaminya. Dijalaninya hari-hari penuh rasa bahagia, tidak seperti sebelumnya. Ia selalu tertekan dan begitu frustasi. Seringkali ia merasakan pusing hebat. "Tri, dilihat kayak lagi seneng banget," ujar Bu Dharma. Sebenarnya pertanyaan itu bukan hanya sekedar basa-basi untuk menyapa. Namun beliau ingin mengetahui ada apa sebenarnya yang Triana rasakan. Beliau hanya kepo. Triana membelalakan matanya, lalu ia tersenyum semanis mungkin. Satu lagi perempuan bertubuh gempal ini yang wajib dihindari dan dijawab seadanya saja. "Ah, enggak juga Bu, biasa saja deh," jawab Triana tersenyum manis yang dibuat-buat. "Saya lihat wajahnya lagi berseri-seri banget. Memang ada apa? Cerita dong, bagi-bagi kebahagiaan gitu," sambung Bu Dharma. Semua ingin diketahui beliau. Triana tertawa setelah mendengar penuturan dari Bu Dharma. Wanita parubaya satu ini tidak perlu diladeni. Hanya seperlunya saja lalu berikan senyuman termanis mungkin. Nanti beliau malah kesal sendiri karena pertanyaan beliau tidak dijawab. Lalu wanita itu pergi dengan sendirinya sambil memajukan bibirnya beberapa senti sembari ngedumel lalu berkata yang tidak-tidak dan langsung mencap seseorang dengan kata sombong dengan mudahnya. "Lah malah ketawa, apa yang lucu? Sini bawa cerita dulu. Kami kan ingin tahu cerita apa. Apa jangan-jangan kau sudah positif hamil ya?" tebak Bu Dharma sambil mengedipkan matanya. "Yang lucu itu sampean Bu," jawab Triana terkekeh. Bu Dharma tidak lagi menanya-nanyai Triana karena tukang sayur langganan lebih cepat datang dari biasanya. "Kok tumben cepet sampai sini?" tanya Bu Dharma mengalihkan pembicaraan. "Salah mulu ya? Sampai sini cepet salah, sampai kesini lambat makin salah," gerutu si Mamang tukang sayur sambil geleng-geleng kepala. "Lah memang biasanya lambat, tumben bener. Di tempat sebelumnya ibu-ibunya pada nggak ada, makanya saya langsung ke sini," jawab si Mamang yang terkenal mempunyai jiwa kepo yang berlebihan. "Oh pantesan. Memangnya pada kemana kok pada nggak ada yang beli sayur?" tanya Bu Ningrum yang baru datang. "Kurang tahu juga," jawab Mamang sayur sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Tumben gak tahu Mang, biasanya sampean bawa berita terus." "Kalau yang saya dengar sih, malam ini ada acara hajatan, makanya ibu-ibu sedang sibuk rewang karena diadakan acara selamatan dan juga lamaran untuk malam ini," jelas si Mamang menerka-nerka. "Betul itu Mang, yang akan lamaran itu anaknya Pak Danu, temannya si Ria, anak orang paling kaya di kampung sebelah," saut Marina yang tiba-tiba muncul entah dari kapan. "Tumben gak update masalah begituan doang," sambung Marina. Kedatangan Marina membuat Triana terusik. Ia sengaja mempercepat memilih sayuran dengan asal dan langsung membayarnya tanpa hendak menoleh kepada Marina. "Itu aja Neng Tri," tanya si Mamang. "Iya Mang, ini aja dulu," jawab Triana hendak secepatnya pulang sebelum Marina mengucapkan kata yang seharusnya tidak perlu didengar. Setelah ditotalkan hasil belanjaan, Triana langsung pamit pulang kepada ibu-ibu yang lain. Marina melirik Triana. Ia memang tahu jika adik iparnya itu memilih menghindar darinya. Namun semakin Triana berusaha untuk menghindari, Marina semakin suka untuk mengganggunya. "Belanjaannya itu mulu, apa nggak bosan? Seharusnya tiap hari ganti-ganti menu. Ini tiap hari beli kecambah. Pengen bener kayaknya hamil," ujar Marina sambil menertawakan Triana yang sudah mulai jauh. Namun masih bisa didengar oleh Triana suara sumbang itu.
Ya wajar dong Mar, dia kan udah lama nikah, makanya tiap hari harus konsumsi kecamba biar mempersubur. Timbal Budarma membenarkan. Kalau udah mandul ya tetap mandul, biarpun dikasih pupuk apaan juga. Saud Marina kembali dengan membersamai gelak tawa Budarma yang menggelegar. Emangnya tanaman apa dikasih pupuk segala? Lagi Budarma menimpali. Mendengar dua orang itu yang saling berbincang, bahkan mereka sengaja bicara cukup keras untuk mempermalukan Triana agar yang lain tahu. Triana berdecak kesal. Kali ini tidak mau lagi meladeni iparnya tersebut. Biarkan saja Marina puas-puas dahulu mengganggu dan mengatainya, karena sebentar lagi ajalnya akan tiba. Ajalmu bukan ada di tangan Tuhan, tapi ada di tanganku, gumam Triana sambil menoleh sedikit ke belakang, memperhatikan Marina yang masih bisa tertawa-tawa. Suara julid Marina masih terngiang-ngiang di telinga Triana. Manusia kali ini sangat susah ditegur dan dihentikan. Mungkin hanya jalan ini satu-satunya yang akan diambil Triana agar bisa menghentikan semuanya. Kayaknya adik iparmu itu sudah positif hamil deh. Dari tadi aku perhatikan senyum-senyum mulu, ucap Budarma. Ya syukurlah kalau sudah hamil, timbal si Mamang Sayur. Enggak, beberapa hari yang lalu dia udah tes pack garis 1. Bahkan aku melihat langsung alat tesnya itu. Lalu ku nasihati dengan kata-kata sabar. Si Triana itu malah mencak-mencak gak terima. Katanya aku malah menertawakannya. Dia marah dan nyerang aku dan berakhir di rumah sakit. Jelas Marina dengan ekspresi wajah yang dibuat-buat sedih, seakan dirinya yang terzolimi. Oh begitu ya rupanya. Untung kau tidak mati Mar. Triana masih muda, tenaganya kuat. Lah kau udah tua, tenaganya sudah berkurang. Bahkan seharusnya umur segini udah nimang cucu. Makanya suruh Ria nikah secepatnya. Masa keduluan yang lain terus, ujar Budarma tertawa-tawa. Betul itu Mar, seharusnya Ria udah nikah di usianya saat ini. Usianya juga udah matang banget buat nikah. Lah ini kapan? Timbal Puningrum yang juga gatel ingin menanggapinya. Si Ria cantik, berpendidikan, udah kerja lagi. Masa nggak ada yang mau sama dia? Saut yang lain. Kok kalian malah ngomongin anakku? Ria itu bukannya nggak laku, tapi ia masih ingin jadi wanita karir, ngebahagiain orang tua dulu gitu. Jelas Marina sambil memanyunkan bibirnya. Udah ngapain juga ngurusin anakku? Urus saja tuh anak kalian masing-masing. Sambung Marina mencepi kesal sembari beranjak pergi tanpa jadi membeli sayuran. Marina, nggak jadi beli nih, teriak Mamang Sayur. Batal. Milih lama, beli kagak, gerutu si Mamang sambil membereskan dagangannya, siap kembali hendak berangkat lagi untuk keliling kampung. Di sore hari yang sudah mulai gerimis, Triana tergesa-gesa mengambil jemurannya di depan rumah. Diliriknya rumah iparnya tersebut nampak jemuran baju juga masih di luar. Tidak lama keluar Ria bersama dengan Budarma sambil menenteng bungkusan plastik. Pamit ya, terima kasih banyak suguhannya, baksonya enak banget, apalagi dibungkusin segala, ujar Budarma sambil berlari kecil. Bergegas Triana menyelesaikan pekerjaannya, tidak ingin Budarma menyapanya apalagi sampai berhenti di depan rumahnya. Namun di saat sedang terdesak, baju Ilyas malah jatuh dan terpaksa Triana mengambil baju tersebut lebih dulu. Neng Tri, lagi ngapain? Tanya Budarma basa-basi. Triana hanya tersenyum sekilas menanggapi pertanyaan Budarma. Orang nanya malah nggak dijawab. Gak usah hidup di sini kalau nggak bisa bertetangga, cibir Budarma. Triana menghela nafasnya, wanita satu itu kurang lebih sifatnya dengan iparnya yang sedikit-sedikit serba salah. Dek, abang sore ini pergi ke pasar lagi ya? Mungkin gak akan pulang sampai besok. Iya bang, gak apa-apa. Yang penting abang masih ingat pulang, jawab Triana bercanda. Lumayan uangnya kalau ikut bantu-bantu. Apalagi malam ini puncaknya pasar malam. Pasti sangat ramai. Triana mengiyakan saja. Suaminya cari uang siang malam juga demi kebutuhan rumah tangganya. Apalagi ditambah uang tanggung jawab terus-menerus selalu ditagih. Padahal yang sakitnya aja sudah sehat kembali, bahkan sudah bisa nyinyir lagi. Malam itu Triana kembali mengendap-endap menuju rumah Marina. Ia kembali mengintip serta menguping keadaan di dalam. Namun suasananya saat ini sangat hening. Bahkan tidak ada yang terlihat siapapun.
Cuacanya yang gerimis saat ini pasti mereka sedang di dalam kamar masing-masing. Yang Triana ketahui hanya ada 2 orang anak Marina di dalam, itu pun jika Ria enggak kemana-mana. Sedikit Triana mendorong pintu belakang Marina namun sedang terkunci. Berputar-putar Triana mencari celah yang tepat untuk bisa masuk ke dalam. Saat ia berusaha mengintip jendela kamar Marina, tiba-tiba sebuah suara mampu mengejutkan Triana. "Hei, siapa itu? Maling! Maling! Marina, di rumahmu ada maling!" Gelagapan Triana. Ia berusaha lari dan bersembunyi di semak-semak sebelum masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Beberapa orang keluar dari rumah setelah mendengar teriakan tersebut. "Di mana maling?" "Tadi saya lihat seseorang sedang mengintip-ngintip jendela Marina. Orangnya tanpa penerangan, wajahnya tidak begitu jelas, namun orangnya lari saat saya tadi teriak." Jelas suara yang begitu sangat Triana kenal. Waduh, jadi takut nih. Mana sendirian lagi. Terus malingnya lari ke arah mana? "Ke arah kebun pisang ini." Triana yang sudah di dalam rumah menguping pembicaraan di luar. Sebelum ia langsung mengganti pakaian, sebelum perempuan bertubuh kembali itu menjelaskan lebih detail. Sial, perempuan menyebalkan itu selalu ikut campur. Apa perlu si Dharma itu juga menjadi targetku selanjutnya? Triana terus mondar-mandir di dalam rumah. Sedangkan di depan rumah iparnya berdatangan banyak orang. Karena mereka ingin mengetahui cerita maling tersebut. "Kelihatan gak wajahnya?" tanya Marina. "Enggak, karena pencahayaannya gelap. Ditambah mataku sudah burem," jelas Bu Dharma. "Beruntung Bu Dharma melihatnya. Jika tidak, bisa saja saya udah kehilangan harta," sahut Marina bergidik ngeri. Orang-orang di luar sudah bubar dan masuk ke dalam rumah masing-masing. Karena langit yang mulai menintikan air hujan. Berhubung ini akhir tahun, maka cuaca hujan semakin deras. Karena di beberapa wilayah sedang sibuk mengurus sawah. Karena sudah musim tanam padi. Beruntung Triana tidak ketahuan. Ia pun juga sudah mulai gemetar karena dipergoki. Jika ketahuan tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaannya. Yang jelas, orang-orang akan berkata yang tidak-tidak. Apalagi ia dan Marina, ikatan kekeluargaan tidak pernah baik. Andai malam ini tidak ketahuan, mungkin sudah tuntas semuanya. Triana yang merasa sangat kesal kepada Bu Dharma yang telah menggagalkan rencananya. Padahal malam ini adalah kesempatan besar bagi Triana. Karena di dalam rumah tersebut hanya ada Marina seorang. Untuk malam ini Triana kembali gagal, yang kedua kalinya. Keadaan tidak berpihak kepadanya, mungkin masih ada waktu untuk esok malam. Jadi Triana masih bisa menunggu detik-detik waktu selanjutnya. Untuk malam ini ia memilih tiduran di kamar karena tidak memungkinkan untuk lanjut malam ini. Karena anak-anak Marina sudah datang setelah mendengar kabar rumahnya hampir kemasukan maling. Di tempat yang berbeda, Ria dan adiknya sibuk menanyai Marina karena mereka tidak ada di saat waktu kejadian. "Padahal belum malam banget, bisa-bisanya maling udah berkeliaran." "Iya ya, padahal di rumah kita tidak banyak harta benda berharga," jawab Marina sambil memperhatikan isi rumahnya. "Makanya kalian kalau malam jangan keluyuran. Ibu jadi parno kalau ditinggal sendirian," sambung Marina menasihati anaknya. "Mau gimana lagi dong, udah capek siang kerja, malam ya pengen santai juga," sahut Ria mengempaskan tubuhnya di samping Marina. "Pokoknya jangan tinggalkan ibu sendirian di rumah. Jangan keluar malam jika tidak penting-penting amat," ujar Marina berusaha keras terhadap anaknya. Namun percuma. Di antara mereka tidak ada yang mendengarkan bahkan taat kepada ucapan ibunya. Mereka hanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sebetulnya tidak ada yang perhatian terhadap Marina. Makanya Marina terkadang mencari hiburan di tengah kesepiannya dengan cara kumpul-kumpul bersama teman-temannya sambil bergosip ke sana kemari. "Makanya ibu nginep di rumah teman saja jika kami tidak ada di rumah saat malam hari," ujar anak laki-laki Marina. "Iya Bu, lain kali nginep aja di rumah temen atau numpang di rumah Triana," sahut Ria disertai gelak tawa. Ogah nginep di sana. Lebih baik aku sendirian di rumah daripada harus numpang sama adik ipar durhaka itu," jawab Marina sambil bergidik merasa jijik. "Daripada sendirian terus ada maling, gimana nanti diapa-apain? Mau?" Canda Ria terus menertawakan wajah Marina yang sebel. "Lebih baik aku diapa-apain maling daripada numpang nginep di rumah Triana," kelakar Marina disertai tawa yang terbahak-bahak. "Udah, jangan bahas masalah maling lagi. Ntar jadi doa, malah beneran datang," sambung Marina.
beranjak pergi meninggalkan Ria yang masih setia duduk di meja makan. Saat sedang asik memikirkan masalah yang hampir ketahuan tadi, tiba-tiba ponsel Triana berdering. Dan terlihat di layarnya sebuah nama panggilan sayang untuk suaminya. Iya, halo, assalamualaikum, bang, ada apa? Waalaikumsalam, dek. Jangan lupa ya, pintu dan jendela diperhatikan lagi, harus dikunci semua. Tadi abang dengar katanya rumah abang Amar hampir dimasuki maling, ujar Ilyas menjelaskan di ujung telepon. Triana terdiam sejenak, entah siapa yang sudah mengabari suaminya akan tentang hal tersebut. Halo, dek. Iya bang, sudah diperiksa dan dikunci semua. Pokoknya kalau ada apa-apa atau yang mencurigakan, langsung telepon abang atau langsung lari keluar rumah dan meminta tolong, pinta Ilyas yang begitu khawatir jika terjadi apa-apa pada istrinya, sedangkan ia harus tega meninggalkan Triana sendirian di rumah. Iya bang, tenang aja, aman kok, jawab Triana mengembuskan nafasnya tanda ia sedang cemas. Ya sudah, abang mau keliling dulu, cepat bawa tidur dek, jangan begadang. Telepon diakhiri dengan salam. Triana kembali termenung sendirian. Sebenarnya ia rindu bersama menikmati malam hari dengan Ilyas. Sudah lama mereka tidak bersama jika malam hari. Saat pagi hari Ilyas datang dengan wajah lelah. Ia pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Dar, ucap Ilyas mengagetkan Triana. Ah, abang, gak denger apa suara motor di luar? Tanya Ilyas sembari menuang air putih. Gak denger bang, tadi terlalu fokus masak. Tumben bang, pulang cepet dari biasanya. Sengaja, karena khawatir jika kamu kenapa-napa dek, jawab Ilyas sambil memainkan ponselnya. Jujur aja dek, tadi malam abang gak karuan, pengennya pulang dan temani di rumah. Tapi karena sebuah kewajiban, ya mau gimana lagi, pengen banget abang istirahat kerja malam. Pengennya kalau malam itu harusnya waktu kebersamaan kita, ujar Ilyas yang memasang wajah sedih karena bingung harus bekerja apa. Jika jadi satpam dilepaskan, maka tidak ada gaji tetap setiap bulannya. Jika berhenti pun dan hanya mengandalkan pekerjaan di pasar lumayan berat karena tidak dapat uang tetap. Karena setiap hari kalau bantu-bantu di pasar, uang yang diberikan hasilnya berbeda-beda. Kalau banyak peti buah yang harus diangkat dan dipisah-pisahkan, maka lumayan banyak juga uang yang didapat. Syukuri saja dulu bang. Nanti kalau langsung berhenti kerja tanpa ada pekerjaan lain, nanti susah bang. Aku nggak masalah kok ditinggalkan, ucap Triana sambil memperhatikan wajah letih sang suami. Di saat Ilyas sedang capek, maka Triana kadang berpikir tidak mau untuk meninggalkan suaminya itu. Apalagi saat ini Ilyas sangat mengkhawatirkannya selalu. Serasa jiwanya kembali bersemangat hidup. Triana terenyuh dengan perlakuan suaminya yang sangat manis, yang mampu membuat dirinya kadang melupakan masalah yang dilanda. Sarapan dulu bang, maaf seadanya dulu, ucap Triana sambil sibuk menata makanan di meja. Gak apa-apa dek, ini juga sudah cukup. Abang siang ini mau dimasakin apa? Biar Tri masakin yang spesial khusus abang. Sayur bening dengan sambal terasi, kayaknya enak deh, jawab Ilyas dan langsung diacungi jempol oleh Triana. Triana tidak ikut-ikut kumpul pagi ini. Ia memilih menunggu tukang sayur dari pekarangan rumahnya sambil memegang sapu dengan alasan tersebut. Terdengar heboh Bu Dharma bercerita ketika saat ia pulang dari warung melihat maling sedang mengorek-ngorek jendela rumah Marina. Padahal kenyataannya Triana tidak ada melakukan hal tersebut dan selalu saja Bu Dharma itu mengucapkan hal yang tidak benar. Waduh, untung ada Bu Dharma, jika tidak bisa-bisa maling udah masuk ke dalam rumah Marina, timbal salah satu ibu-ibu. Tapi sayang, malingnya kabur dan lari terbirit-birit masuk ke dalam kebun pisang yang gelap itu. Berani juga ya. Namanya juga kepepet ya harus berani terobos apapun itu, jawab yang lain yang kini sedang duduk manis menunggu kedatangan tukang sayur. Sengaja Triana tidak ikut berkumpul. Ia malas nanti akan ditanya-tanya yang tidak-tidak. Jadi alasan menyapu halaman lebih pas dan kebetulan halamannya memang sedang banyak sampah dedaunan. Lepas selesai tidak lama si mamang tukang sayur datang. Triana bergegas mengambil uang di dalam dan berlari menghampiri tukang sayur langganannya. Masak apa Tri hari ini? Sapa Bu Dharma. Memasak sayur bening aja. Dari jauh Triana melihat Marina sedang menuju ke tukang sayur. Dengan cepat Triana membayar belanjaannya. Tri, sekarang Ilyas dapat kerja tambahan ya? Kulihat ia sore udah berangkat kerja.
Tanya Bu Dharma dan beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut menatap dan menunggu jawaban Triana. Iya Bu, dari pukul 4 sore Bang Ilyas berangkat, terus lanjut jaga malam. Jawab Triana hendak beranjak pergi. Hati-hati loh Tri, apalagi sekarang musimnya banyak pelakor. Khawatir aja Ilyas bukannya kerja tapi malah... Ucap Bu Dharma menggantung ucapannya. Apalagi kan kalian belum punya anak, sambung Bu Dharma. Triana tidak habis pikir dengan tetangganya itu selalu berprasangka buruk. Bu Dharma, tolong ya, jaga ucapan, jangan asal ngomong. Diingetin malah marah, dasar sensitif banget. Betul itu Tri, khawatirnya sih itu hanya akal-akalannya Ilyas. Bukannya kerja dari sore, tapi malah pulang ke rumah istri baru. Saud Marina ikut memanas-manasi agar rumah tangga Triana kembali bertengkar dan retak. Tanpa pemberitahuan dan tanpa diduga, Triana menampar pipi Marina dan juga Bu Dharma secara bergantian. Sampai tangan Triana terasa panas akibat pukulan yang keras. Bekik Bu Dharma bersama dengan Marina tidak menyangka jika Triana juga berani berbuat kasar pada orang lain. Kau berani menamparku, Tri? Awas saja nanti, akan kulaporkan pada anakku yang seorang polisi. Ucap Bu Dharma tidak terima atas perlakuannya. Laporin aja, aku gak takut. Bentak Triana dengan wajah memerah. Dasar perempuan mandul, sukanya main kekerasan. Ujar Marina dan plak. Marina membalas Triana dengan keras. Bahkan telapak tangan Marina seperti membekas di wajah Triana yang mulus. Astagfirullah dek, cepat masuk. Teriak Ilyas yang sempat menyaksikan kejadian tersebut. Sudah abang bilang, orang kayak gitu gak perlu diladenin. Kamu yang berantem, tapi abang yang juga ikut menanggung malu. Aku malu, punya istri kelakuan kayak kakak anak-anakan. Ujar Ilyas emosi, bukannya membela istrinya yang terus dihina dan bahkan mereka juga mengada-ngada kalau Ilyas berselingkuh. Tapi Ilyas malah sebaliknya, marah kepadanya yang telah membela suaminya. Makanya Yas, cari istri itu yang pintar dikit dong. Lebih baik ceraikan saja dia yang hobi main kekerasan itu. Ujar Marina lantang yang mampu membuat telinga Triana menjadi berdenging. Udah gak bisa kasih anak, suka ngelawan orang tua lagi. Gak patut diambil istri. Teriak Marina yang masih berada di tempat semula. Ibu-ibu yang lain dan mamang sayur hanya bisa menyaksikan pertengkaran tadi. Mereka dibuat melongo karena saling balas tamparan. Beberapa orang yang melerai dengan kata-kata saja, tidak berani ikut campur, apalagi kalau masalah anak. Itu adalah masalah paling sensitif. Triana tidak berkutik, ia takut bercampur marah bukan main. Bukan cuma Marina yang ia tampar, tapi Bu Dharma juga. Entah kenapa tangannya seperti bergerak sendiri dan ada yang memerintahkan kepadanya. Awas kau perempuan mandul, ucap Bu Dharma sambil berlalu pergi sambil memegangi pipinya. Ini adalah pengalaman pertama bagi Bu Dharma ditampar orang lain. Bahkan sebelumnya tidak ada yang berani menamparnya, sepedes apapun ucapannya. Sekarang sudah berani ya buat nampar-nampar orang lain. Kirain kau itu lugu Tri, tapi kenyataannya lebih parah, berani main kekerasan. Ucap Marina dengan suara lantang dan masih bisa didengar oleh Triana. Berani sama yang lebih tua, semoga kualat. Triana terdiam, ia sempat gemetar hebat menahan emosi yang meluap-luap. Sebelum akhirnya ia kembali hendak menyerang Marina, namun Ilyas terus memeganginya. Lepaskan bang. Tidak dek, sudah cukup, malu dilihat orang-orang. Ujar Ilyas terus memaksa Triana untuk masuk ke dalam rumah. Mbak Marina sudah sangat keterlaluan bang, aku capek dikata-katai, hanya dengan kekerasan cara menegurnya. Ucap Triana hendak menitikan air mata. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, cepat masuk. Triana berbalik memperhatikan Marina. Tidak kalah Marina juga membalas tatapan mata Triana yang menghujam dan seringnya yang membuat Marina merasa aneh. Baiklah, aku akan jadi apa yang telah kau ucapkan barusan. Batin Triana dengan seringnya yang membuat bulu kuduk meremang. Lepaskan bang, sakit. Pinta Triana seketika melihat tangannya memerah karena digenggam kasar oleh suaminya. Dek, please, abang minta cukup sekali ini saja lagi. Jangan pernah bikin masalah lagi. Bahkan kau berani menampar Bu Dharma juga. Jangan dilakukan lagi dek, nanti membuat masalah baru. Tapi salah Bu Dharma sendiri,
Beliau yang memanas-manasi Tri duluan. Katanya abang selingkuh. Lalu Mbak Marina datang dan kembali memojokkan Tri. Ah, sudahlah, bikin malu saja, ucap Ilyas yang kembali meninggalkan Triana yang masih bersimpu di ruang tamu. Triana menghela nafasnya, ia mengusap air matanya dan tersenyum. Sepeninggalnya suaminya yang masih terdengar berkata kasar, ia merasa cukup lega. Sedangkan Ilyas pergi keluar setelah mengambil rokok, bahwa kini ia sedang merasa pusing. Kemarahan Triana semakin membesar kepada Marina ketika suaminya malah membentak-bentak dirinya. Bahkan baru kali ini Ilyas menarik paksa dengan kasar tangannya di hadapan orang-orang. Triana sebenarnya belum puas hanya menampar perempuan tua itu, tapi Ilyas sudah mencengkeram tangannya erat hingga ia hanya mampu menurut saja. Triana memilih mandi agar emosinya bisa sedikit redam. Setelah itu ia langsung merebahkan tubuhnya di kamar untuk tidur sebentar agar bisa meluapkan kejadian barusan walaupun hanya sejenak. Biarkan saja Ilyas meninggalkannya seorang diri, karena suaminya itu juga harus menenangkan dirinya dengan merokok dan bersantai di belakang rumah yang tidak jauh adalah persawahan yang membentang luas. Walaupun Triana sedang berada di dalam kamar, namun suara Marina masih bisa ia dengar. Entah iparnya itu sengaja untuk menyaringkan suaranya lebih keras lagi agar Triana bisa mendengarnya. Bolak-balik Triana berusaha untuk menutup matanya agar bisa terlelap, walaupun hanya sebentar, tapi suara itu sangat mengganggunya. "Hah?" teriak Triana meninju kasur yang sedang ia tiduri. "Dasar perempuan menyebalkan itu, aku benci." Pekik Triana kembali meradang dan mengempaskan barang-barang yang ada di sekitarnya. Triana kembali duduk di atas ranjang mencoba menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan. Triana melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Dibukanya sedikit tirai dan mengintip serta menguping pembicaraan Marina bersama ibu-ibu yang lain. Bahkan ada yang baru datang dan tidak tahu menahu juga ikut nimbrung. Bukan hanya ibu-ibu, namun juga ada para bapak-bapak yang ikut mendengarkan Marina menyerocos menceritakan kejadian tadi. Orang-orang yang tidak tahu menahu malah sudah tersebar dengan cepat. Marina menceritakan kepada orang-orang dengan penuh semangat menggebu-gebu. "Gimana bisa? Bu Dharma juga jadi korbannya Triana?" tanya salah satu ibu-ibu. "Padahal si Dharma menasihati baik-baik, kami berdua sumpah demi apapun memberikannya nasihat, tapi Triananya malah tersinggung. Padahal niat kami baik loh," terang Marina membela dirinya, bahkan mengada-ngada ucapannya. "Ah, menasehati atau malah mengatai?" tebak salah satu bapak-bapak yang tidak percaya sepenuhnya dengan penjelasan Marina. Maksudnya Pak Bani apaan? Sumpah demi apapun, aku dan Dharma bicara baik-baik kok. Triananya saja yang kelewat sensitif." Jelas Marina mencebik kesal terhadap penuturan Pak Bani. Sebagian orang-orang tidak percaya dengan penjelasan Marina. Mereka hanya ingin mendengarkan Marina saja yang seakan sangat tersakiti. Beberapa orang hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum-senyum sendiri melihat tingkah laku perempuan parubaya tersebut yang bercerita selalu memencak-mencak. "Mungkin gara-gara nggak kunjung hamil, makanya sensian banget," tutur Marina kepada ibu-ibu yang masih berada di tempat. "Us, sudah Mar, jangan bicara begitu lagi. Nanti Triana kembali dengar. Memangnya kau mau diamuk oleh dia lagi?" tegur Bu Ningrum yang begitu kesal dengan Marina. "Kalau dia kembali mengamuk aku, silakan saja, aku ladenin kok," jawab Marina yang begitu yakin. "Halah, apa nggak takut nanti malah masuk rumah sakit lagi?" Kakek Bu Fatma menimpali. "Biarin aku masuk rumah sakit, yang penting Triana bisa kumasukkan ke dalam penjara." "Lah, ngomong sembarangan banget kau ini Mar. Beruntung kau cuma masuk rumah sakit doang, untung nggak langsung mati di tempat," ucap istrinya Pak Yudi. "Halah, mana mungkin mati di tempat. Triana itu orangnya lemah," jawab Marina dengan sombong. "Dia itu hanya bisa ngeroyok doang, dan dia hanya berani ngadapin aku. Sedangkan ada anak dan suamiku, dia malah kayak siput, langsung sembunyi." "Sudah Mar, kau juga seharusnya jaga omongan. Tuh kan, kena tampar lagi, apa nggak jerah?" "Enggak, malah suka lihat perempuan sok-sokan itu dilanda masalah dan marah-marah serta banyak pikiran agar dia bisa beneran tidak kunjung hamil," ucap Marina tertawa terbahak-bahak. Mendengar penuturan Marina yang belak-belakan membuat Triana semakin murka.
Triana berjalan ke kamar dan meraih benda yang ia simpan di kolong ranjang tersebut. Nafasnya ngos-ngosan, giginya berkemelutuk dan tangannya terkepal kuat. Triana berteriak dengan lantang. "Sepertinya sudah cukup kali ini. Aku sudah kehabisan kesabaran," ujar Triana membawa parang tersebut hendak keluar rumah. Namun saat di ambang pintu ia terhenti. Nyalinya seketika langsung ciut begitu saja. Ia urungkan untuk membalasnya di hadapan orang-orang, karena ia ingin membuat Marina tersakiti lebih dulu sebelum mati. "Sabar Tri, tunggu waktu yang tepat agar bisa menyiksa perempuan jahanam itu." Triana mengurungkan niatnya, tapi niat untuk menghabisi Marina tidak pernah pudar di dadanya. Bahkan setiap harinya kebenciannya itu semakin tumbuh subur di dalam tubuhnya. Melihat Ilyas yang sedang menuju rumah, bergegas Triana kembali menyembunyikan parang rahasia itu. Masalah parang tidak perlu Ilyas tahu menahu, karena bisa menggagalkan rencananya. Sudah capek-capek Triana merencanakannya dengan matang, tidak ia biarkan siapapun bisa menghalanginya. "Dek, abang bersikap begitu hanya peduli dan khawatir denganmu. Andaikan kau dikeroyok Mbak Marina dan Bu Dharma, bisa mati konyol, Dek. Bayangkan saja 2 lawan 1. Ujar Ilyas yang membenamkan kepala Triana di dalam pelukannya. "Abang minta maaf ya. Abang kaget karena mendengar kegaduhan di luar. Makanya abang langsung lari tanpa pikir panjang dan menarikmu secara paksa." "Dek, kau mendengar perkataan abang kan?" Belum sempat Triana menjawabnya, tiba-tiba gedoran pintu di luar mengagetkan Triana dan Ilyas yang tengah berpelukan. "Dat, buka pintunya!" Suara garang seseorang mengetuk pintu dengan keras. Ilyas berjalan tergesa lebih dulu. Suara tersebut tidak asing ia kenali. Ia sudah menduga bahwa Pak Harto, suaminya dari Bu Dharma, akan datang ke sini menuntut balas. "Pak Harto? Saya minta kejelasan kenapa istri saya ditampar. Apa salah dia?" Triana menghampiri suaminya yang sedang bersitegang dengan suami Bu Dharma. "Salah Bu Dharma karena punya mulut gak dijaga. Seharusnya mikir dulu apa yang akan diucapkan. Apa istri bapak itu tidak sadar telah menghina dengan berkata kasar pada saya? Tolong dididik istri bapak itu," geram Triana. Ia keluarkan unek-unek yang mengganjal di hatinya saat ini. Bu Dharma yang mendengar dari jauh sangat gatal untuk hendak mendebat Triana. Tapi suaminya sudah melarangnya, karena kejadian tadi cukup dialami sekali saja dan jangan membuat ulah lagi. Pak Harto juga menyadari bahwa tabiat istrinya itu memang suka julid kepada orang-orang. Tidak jarang ia juga selalu menegur istrinya, namun kalau sudah menjadi sifat seseorang akan sulit untuk diubah. "Baiklah, saya mengerti. Namun saya kesini hanya untuk memastikan saja bahwa semua ini memang salah istri saya. Semoga selanjutnya tidak pernah lagi terulang kejadian ini," ucap Pak Harto sadar akan kesalahan istrinya yang tidak pandai dalam berucap. "Maaf Pak, saya di sini juga ingin meminta maaf. Seharusnya Triana juga tidak menampar Bu Dharma. Mereka sama-sama terpancing emosi," ucap Ilyas ikhlas untuk saling memaafkan. Triana yang di samping Ilyas cukup lega. Masalah dengan Bu Dharma akhirnya selesai. Walaupun bukan Bu Dharma sendiri yang meminta maaf, karena Bu Dharma masih marah dan enggan untuk meminta maaf langsung. Tapi beliau beruntung memiliki suami yang bijaksana dan legowo. "Ya sudah, semoga setelah ini istri saya jerah dan tidak akan lagi berkata yang tidak-tidak ataupun menyinggung perasaan siapapun. Semoga dia sadar dan akan dijadikan pelajaran," ucap Pak Harto mengakhiri percakapan sambil terkekeh menertawakan istrinya yang tiba-tiba datang dengan menangis serta mengadu kepada dirinya. "Sama-sama Pak, saya dan istri saya juga meminta maaf." Sepertinya Pak Harto, Triana dan Ilyas langsung menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya di belakang pintu sambil bernapas lega. Kali ini masalah sudah terselesaikan karena Pak Harto bisa mengikhlaskan dan bisa berpikir jernih. Andai saja Amar juga seperti itu, mungkin Triana dan Ilyas bisa saling menjaga dan berhubungan baik. Walaupun hanya dengan Amar saja, namun Amar seringkali kemakan omongan istrinya dan berlanjut dengan membela istrinya, walaupun kesalahannya ada pada Marina. Triana menghela nafasnya. Beruntung suami Bu Dharma baik. Andaikan suaminya marah-marah dan membuat masalah baru, maka Bu Dharma menjadi target selanjutnya. Tapi untuk kali ini Triana berubah pikiran. Bu Dharma ia selamatkan dari lubang kematian. "Dek," sapa Ilyas menggenggam jari tangan Triana. Triana menatap Ilyas. Pandangan mereka bertemu. "Iya bang, kamu jangan percaya dengan omongan orang-orang di luar sana.
Abang gak pernah ngelakuin begitu. Terlintas di benak abang saja, gak pernah untuk berselingkuh. Terang Ilyas meyakinkan bahwa omongan orang hanya fitnah saja. Ilyas berkata demikian hanya meyakinkan Triana agar ia tidak mudah menelan omongan orang-orang yang tidak benar itu. Iya bang, Tri juga gak percaya. Tri yakin abang tidak melakukan apa yang dikatakan mereka. Makanya Tri kesal, mereka hanya ingin memanas-manasi Tri saja. Ilyas lega istrinya mempercayainya. Ia pun juga takut jika Triana marah kepadanya dan melampiaskan kemarahan pada dirinya. Tentang Mbak Marina, marah boleh saja, karena wajar. Namun untuk melakukan kekerasan itu yang salah. Lain kali lebih baik menghindar saja daripada berdebat dan berujung masalah lagi. Nasihat Ilyas yang begitu paham dengan perasaan Triana. Namun iparnya itu selalu saja ada alasan untuk menemui Triana atau sengaja untuk memecahkan rumah tangganya. Triana pun juga sudah melakukan untuk menghindari Mbak Marina bang. Tapi Mbak Marina selalu saja ada ulah yang membuat Tri emosi. Jaga jarak saja. Abang pun dengan Bang Amar seperti sudah sangat jauh antar kekeluargaannya. Bang Amar masih marah juga, jelas Ilyas. Menundukkan kepalanya, ia bingung harus bagaimana lagi agar saudaranya itu memaafkannya dan ikhlas setelah semua yang sudah terjadi. Bahkan Amar masih mengingatkan untuk biayanya Marina, yang katanya Marina sering mengeluh sakit di tubuhnya setelah diamuk oleh Triana waktu itu. Ya sudah bang, aku mau istirahat dulu. Penat aku bang menghadapi mereka, tenaga terkuras habis, ujar Triana memasuki kamar dan diikuti oleh Ilyas. Masalah dengan Bu Dharma sudah selesai, namun masalah dengan Marina terus berlanjut. Apalagi Triana kembali menampar Marina dan Marina juga balik menampar Triana. Mungkin perempuan parubaya itu akan mengadu kepada suaminya dan juga anak tercintanya. Ilyas dan Triana menduga perempuan parubaya itu akan datang bersama dengan suaminya dengan cerita yang dilebih-lebihkan dan membuat antar dua saudara itu saling membenci dan saling berjarak. Triana terbangun ketika adzan zuhur berkumandang. Lumayan lama ia tertidur, bahkan tidak mengetahui jika suaminya sudah tidak ada di sampingnya lagi. Ia lupa belum menggoreng ikan dan membuatkan Ilyas sayur bening dan sambal. Bergegas ia bangun dan beranjak ke dapur sebelum suaminya pulang dari masjid. Tubuhnya terlalu capek menghadapi hari sejak pagi tadi hingga ia merasa sangat lelah dan tertidur pulas. Assalamualaikum. Wah, enak banget nih, ucap Ilyas ketika melihat makanan yang sudah tertata di atas meja. Makan Gibang, tita Triana sambil membuatkan teh hangat agar suaminya lebih rileks. Mereka menikmati makanan berdua dengan tenang dan penuh bahagia. Sejenak Triana melupakan tentang Marina untuk segera menghabisi perempuan parubaya itu. Momen seperti ini sangat menyenangkan. Triana sesekali tertawa menanggapi candaan Ilyas. Sejak kejadian pagi tadi, Marina maupun Amar tidak ada lagi datang. Padahal Amar ada di rumah. Mungkin perempuan parubaya itu belum mengadu pada suaminya. Bodoh amat bagi Triana, biarkan saja. Bang, jadi kuli di pasar lagi? Tanya Triana melihat suaminya sedang bersiap. Iya dek, lumayan. Abang sepertinya lanjut ke tempat kerja aja ya. Soalnya hari ini lumayan banyak buah yang datang, jelas Ilyas dan langsung disetujui oleh Triana. Mau tidak mau ia harus merelakan suaminya pergi untuk berangkat kerja. Ini demi dia juga. Triana hendak menyiapkan makanan. Malam ini ia kembali makan malam seorang diri. Pintu luar diketok tanpa panggilan. Triana tersenyum dan berprasangka jika yang datang adalah suaminya yang sengaja membuat kejutan untuknya. Bergegas ia ke depan dan membukakan pintu. Abang, ujar Triana terhenti. Ini dia nih, yang pagi tadi menampar ibu. Kau apakan lagi ibuku? Apa tidak puas telah mengeroyok ibuku? Hardi Kriya datang bersama dengan saudaranya. Salah ibumu, punya mulut belangsakan banget, gak pernah dididik. Kau yang tidak pernah dididik, bengis Ria sambil mendorong bahu Triana. Triana meradang, bahkan Ria menyebut orang tuanya dan juga menyalahkan suaminya. Triana menatap Ria tajam dan mendorong Ria dengan keras hingga membuat Ria terhuyung. Bilang pada ibumu, makan nasi itu dijadikan otak biar mikir, jangan cuma dijadikan tai doang, ujar Triana sambil menutup pintu dengan keras. Ria yang mendengarnya sangat emosi. Kali ini Triana malah menghina ibunya dengan berkata kasar. Bahkan Triana juga berani mendorongnya. Woi, Tri, buka! Pergi dari rumahku!
Tita Triana berteriak tidak kalah nyaring. Sebenarnya Triana bisa saja menghadapi Ria, namun ia takut jika ia kalap karena terlalu emosi. Hah? Rumah kau? Ini rumah nenek. Hanya saja kau lebih beruntung mendapatkan rumah ini. Seharusnya bapakku yang mewarisi rumah ini, bukan Ilyas. Apa kau tidak pernah dikasih tahu bahwa rumah ini yang membangun adalah ayah Ilyas, sedangkan bapakmu itu hanya numpang, hanya anak tiri? Ujar Triana tidak kalah nyaring. Sadar dong Ria, kalian semua itu terlalu iri kepada suamiku. Apapun yang dimiliki suamiku, kalian semua malah menghendakinya. Padahal itu hak untuk Ilyas, tapi bapak kau yang menaruh iri dengki pada saudaranya sendiri. Cepat pergi, jangan membuat kegaduhan lagi. Perintah Triana yang masih mengunci pintu. Ia takut Ria membuat hal nekat. Cepat pergi. Ria yang sama menyebalkannya dengan Marina. Mungkin kalau ia bermain kekerasan takutnya malah berkelahi lagi. Apalagi sekarang Ria ditemani saudara laki-lakinya. Pasti saudaranya itu akan membela sang kakak, atau bahkan ia mengeroyok Triana juga. Bisa mati kalau begitu. Aku gak mau mati konyol, lebih baik aku menghindar. Ria masih marah-marah di luar. Sesekali ia menggebrak pintu dengan kencang, sedangkan saudara laki-lakinya hanya diam saja dan cuek. Sudahlah, kita pulang aja. Males banget aku sebenarnya ikut ke sini, ujar Ferdi sambil melangkahkan kaki meninggalkan Ria yang masih mengeluarkan sumpah serapahnya. Perempuan gak tahu diri, pengen enaknya doang, gerutu Ria. Bahkan nama-nama binatang pun ia lontarkan kepada Triana yang masih belum beranjak di balik pintu. Triana hanya mendengarkannya saja, sudah cukup untuk hari ini. Ia tidak mau lagi meladeni, tenaga cukup terkuras, apalagi Ilyas saat ini tidak ada di rumah. Bukannya tidak berani pada Ria, namun Ria membawa saudaranya. Ia tidak mau mati konyol dengan sia-sia hanya karena main keroyokan. Beruntung Ria sudah pergi. Beberapa orang keluar dari rumah melihat pertengkaran tadi, namun tidak ada yang ingin melerai atau menjadi penengah. Mereka hanya menontonnya dengan senyum-senyum. Mungkin mereka sudah terbiasa atas pertengkaran yang dilakukan dua saudara ini. Bagi mereka bodoh amat. Nanti Marina malah mencibir seseorang yang menjadi penengah tersebut dengan kata-kata sok jadi pahlawan. Makanya orang-orang tidak mau yang ikut campur. Triana pergi ke dapur setelah mengunci rapat pintu rumah. Ia melihat makanan yang tersaji di depannya. Hanya menu tadi siang dan ikan yang baru saja ia goreng. Triana menatap malas. Nafsu makan sudah hilang. Ia sudah tidak merasa lapar lagi. Ditambah ia tidak berselera karena hanya makan seorang diri. Suaminya memilih tidak pulang lagi dan makan di pasar yang sudah dibelikan oleh bosnya. Akhir-akhir ini memang suaminya kerap tidak pulang lagi. Padahal biasanya sesudah maghrib Ilyas pulang dan kembali bekerja sehabis isya. Namun Ilyas ingin mendapatkan uang lebih, tapi waktu dengannya malah habis untuk bekerja saja. Triana meninggalkan meja makan, mungkin ia akan makan ketika lapar di tengah malam. Untuk saat ini ia memilih tiduran di kamar sambil menghibur dirinya dengan memainkan ponsel. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.